Baiklah, Assalamualaikum Mbak Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek Mun. Iya, sehat enggak Mbak? Aman kan? Alhamdulillah sehat, aman. Dek Mun sehat juga kan? Alhamdulillah. Sehat Mbak. Oh ya Mbak, tadi aku melihat ada anak yang nangis haiku. Ecek-ecekan kayaknya Mbak. Di kelas Mhm. sebelah itu loh. Di kelas sebelah. Ecek-ecekan sampai nangis. Nah, terus Nah terus kayak mana itu Mbak? Kan samping kelas Mbak juga itu. Nggak pengen apa? itu anak-anak nangisnya di luar sekolah atau gimana tah? Di dalam Dalam kelas kel atau di mana? dalam kelas Mbak. Tadi kan saya lewat Hmm. kan. Iya. Itu kok wali kelasnya kayaknya nggak ada respon piye. Nah, lalu gimana Dek Mulnya lihat gitu? Kita diskusi sebentar aja Mbak yuk. Kayaknya memang perlu penanganan lah kayaknya Mbak. Hmm. Iya sih, kalau menurut saya harus ada diskusi kecil lah gitu. Mm-mm. Oke, Dek Mul, gimana nih? Harapannya dari diskusi nanti kira-kira apa Mbak ya? Kalau ini ya kan eh, akunya jujur ya Dek Mul ya. Kan aku Mm-mm. sudah bilang sama Dek Mul, kita hari ini kita mau ada sedikit ngobrol-ngobrol, cerita-cerita gitu ya. Sebenarnya akunya dulu nih Dek yang mau banyak Mm-mm. sharing sama Dek Mul gitu. Mudah-mudahan nanti Dek Mul bisa bantu gitu ya. Jadi dari Iya Dek Mbak. Mul juga ada tadi melihat anak-anak yang nangis itu, wah itu cocok sekali dengan apa yang mau saya sampaikan sama Dekmul hari ini gitu loh. Jadi Mm-mm. diskusi hari ini tuh eh, Mbak tuh pengen bahas tentang kasus perundungan Dek atau kasus bullying yang apa Mm-mm. namanya marak terjadi gitu loh. Dan kebetulan ini tuh benar-benar terjadi di sekolah yang Mbak apa sekarang tempati gitu. Gitu Tentang deh. bullying berarti Mbak ya. Tentang bullying. Mm-mm. Mungkin ejek-ejekan Mm-mm. tadi juga termasuk itulah Mbak. Karena verbal kan. Kan bullying verbal itu. Ya itu dek. Jadi gini loh dek, Mm-mm. nanti boleh Dek Mulyono inilah ya, coba sama-sama kita apa namanya ya, kayak kita bareng-bareng lah. Saya pengennya bareng-bareng di sini bantu cari solusi gitu kan, gimana Mm. caranya. Jadi aku cerita dulu ya dek ya. Iya. Di ya sama yang seperti Dek Mulyono lihat tadi gitu. Nah di sekolah Mbak itu juga beberapa kali Mbak lihat gitu ya, ada anak-anak itu sering melakukan perundungan gitu kepada teman-temannya. Dan itu yang banyak Mbak lihat itu ya secara fisik dan juga secara verbal. Nah, kebanyakan itu yang ngecek-ngecek itu kan. Nah, ya sama Mm-mm. sama seperti itu tadi. Nah, melihat itu kan sebagai seorang guru, Mbak pasti langsung terpanggil lah di gitu karena itu sudah salah satu tugas kita untuk menangani Iya. gitu. Nah, yang jadi apa ya sedikit tantangan Mbak Mami itu adalah ketika anak-anak itu sudah kita berikan semacam nasihat, pengarahan, Iya. bimbingan dari kita, guru kelas gitu ya. Tapi kok Mm-mm. nampaknya masih juga belum ada perubahan begitu loh, Dek. Belum ada perubahan gitu ya. Jadi saya berpikir kayaknya ini perlu tindakan lebih Perlu gitu. tindakan, heeh. Padahal emang kalau kita Gimana sendiri tuh, kan Dek? emang selalu pengennya yang terbaik Mbak ya. Kalau ada anak yang Hmm, kayak gitu biasanya kalau sekali hmm. dua kali mungkin. Tapi kayaknya yang dari Mbak sampaikan tadi kayaknya sering ini Mbak orang. Apakah orangnya sama juga Mbak ya? Ya, itulah fenomena yang terjadi. Kebetulan yang Mbak amati itu Mm-mm. pelaku ini adalah anak yang sama, Oh seperti sama. itu. Ada juga anak. Ya, dan yang membuat Mbak tuh agak sedikit merasa miris gitu ya. Ya, gimana ya? Eh, anak yang sama dan berulang seperti itu. Dan ketika itu terjadi gitu ya, Mbak Mm-mm. ini orangnya kan termasuk yang refleks Dek Mul gitu ketika ada terjadi Ya. apa ya kekerasan seperti itu gitu, kemudian Mbak berusaha gitu untuk melerai, untuk
memanggil gitu ya, secara Hmm. apa sih ya, face to face lah gitu, tatap muka pada anak tersebut gitu. Dan Mbak juga mencoba mengkomunikasikan kepada wali kelasnya nih. Nah, Nah, kebetulan ya itu. anak ini bukan bukan anak kelas saya, Dek Mul. Cuma ya itu Mm-mm. tadi, sepertinya masih respon dari wali kelasnya pun masih belum apa ya, menunjukkan Belum nampak dia eh, perubahan. Heeh. Iya, jadi saya padahal tuh agak gimana ya? Mm, iya padahal sudah sama-sama tahu Mbak ya, sama-sama tahu kalau anaknya itu sudah sering gitu kan Mbak ya. Jadi ya pengennya betul. Mbak, baiknya kan tadi sudah Mbak sudah dinasehatin tadi sudah, kemudian sudah lapor juga Pak, si wali kelas juga sudah. Ternyata ya emang Betul. malah iya, heeh. Jadi menurut Mbak rencananya ke depannya piye? Nah, itu ya, Dek ya. Karena saya berpikir bahwa dengan cara yang sudah kami lakukan gitu ya, saya juga bersama Mm-mm. wali kelas nampaknya belum maksimal, belum berdampak signifikan seperti itu. Jadi Mbak tuh berpikir sepertinya ini harus ada pihak lain yang Ada. harusnya turut serta atau berkolaborasi lah untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Jadi Mbak tuh berencana seperti ini. Kita hendaknya tuh memberitahu orang tua gitu ya atau wali Iya. murid atau memanggil orang tua agar anak-anaknya agar orang tuanya tahu gitu anak-anaknya itu seperti inilah gitu. Dan Mm-mm. itu juga Dek yang menjadi kendala ketika saya mengusulkan itu ada beberapa rekan itu yang menyampaikan untuk jangan gitu karena ini akan Mm-mm. berbahaya akan melebar luas dan saya agak bertentangan di situ gitu Dek. Iya Mbak. Ya, kenapa seperti itu? Makanya saya, jadi gimana gitu ya? Itulah keraguan saya untuk memanggil orang tua gitu. Jadi selain memanggil orang tua, saya tuh pengennya juga ada pihak-pihak terkait pemangku kepentingan gitu ya. Dalam hal ini Mm-mm. ya pemerintah lah gitu. Misalnya Oke. dari apa ya dinas sosial gitu, khususnya ini ya Mm-mm. P2T P2A gitu ya. Iya iya iya. Apa namanya di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dari Komnas Anak atau seperti itu atau bahkan dari kepolisian itu turut serta gitu loh dek Langsung. turun tangan gitu. Iya Heeh. Mbak. Agar ya agar memberikan apa ya pemahaman lebih lah untuk anak-anak Pemahaman kita ini lebih. gitu. Iya, kayaknya emang seperti itu, Mbak. Tadi yang Mbak pengenin tadi rencananya ngundang orang tua. Nah, saya rasa bagus itu, Mbak, karena kan memang ad- orang tua itu harus tahu gimana sih anaknya. Meskipun ada juga sebagian anak kalau di rumah itu yang baik-baik, tahu nggak tahu di sekolah gimana. Nah, itu menurut Iya. saya tadi yang pengen Mbak lakuin tadi benar. Heeh, mengundang Mm-mm. orang tua, menyampaikan apa yang terjadi di sekelas. Tadi sudah benar. Kemudian tadi yang dengan pihak lain juga saya sebenarnya sepakat dengan Mbak tadi. Cuman di sini kira-kira kalau orang tuanya sudah diundang sama Mbak, kira-kira bagaimana Mbak? Istilahnya apa yang mau Mbak sampaikan gitu nah ke depannya sama orang tua tadi, kira-kira gimana? Kalau dengan orang Ya. tua. Mm-mm. Iya dek. Jadi kalau menurut Mbak gitu ya dengan memanggil orang tua itu ada semacam pembahasan yang menurut Mbak ini penting gitu ya untuk Mm-mm. dibahas bersama lah gitu. Jadi saya pengennya orang tua itu juga berperan aktif gitu loh untuk memberikan apa ya semacam perhatian lah gitu, Perhatian ya. bimbingan, arahan. Iya, pembinaan etika di rumah gitu. Jadi Mm-mm. jangan hanya pasrah kepada pihak sekolah. Karena menurut Mbak Mami juga, kalau terlalu pasrah sama pihak sekolah, kita kan punya keterbatasan Mm-mm. waktu seperti itu Waktu dalam ya, memantau waktu. anak-anak. Tuh. Itu Mm-mm. sih kalau khusus untuk orang tua. Dan saya berharapnya di situ orang tua ini ketika kita beritahu gitu ya, eh, dia benar-benar apa ya, responsif seperti itu. Dan Mm-mm. kami atau saya itu pengennya ada kesepakatan gitu loh, Dik Mul. Kita buat ruler di situ bahwa nanti kalau anaknya seperti ini akan seperti apa. Jadi bersama Mm-mm. pihak sekolah ya, kepala sekolah, guru dan juga wali murid itu, oh kita buat kesepakatan nih gitu. Kalau Iya, kesempatan ditanyakan, pertama. ini siapa sih yang bertanggung jawab penuh
untuk menangani kasus-kasus seperti ini gitu. Kalau ada pandangan atau apa ya, ada wacana atau bukan wacana apa namanya ya, pendapat bahwa itu sepenuhnya dari sekolah gitu. Sepertinya kok kayak nggak pas gitu loh, Dek. Makanya orang tua ini harus terlibat langsung gitu untuk memagari anak-anaknya ini gitu, Dek. Iya ya Mbak, makasih banyak. Jadi kalau dari Hmm. orang tua tadi dengan cara seperti itu Mbak ya. Kalau yang pihak luar tadi Mbak, tadi saya mendengarnya Mbak tadi pengen eh, bekerja sama dengan pihak-pihak luar kayak kepolisian dan yang sosial dan sebagainya tadi. Nah, kira-kira kalau mereka datang itu bagaimana Mbak? Kedepannya tuh seperti apa yang mau Mbak pengen? Ya, itu juga sih yang menjadi Mm-mm. cita-cita saya gitu ya. Rencananya itu tadi, selain orang tua, sekolah gitu ya, ada pihak lain deh, yaitu Mm-mm. misalnya nih dari dinas sosial atau P2TP2A yang memang notabene P2TP2A itu sepaham saya bertugas untuk membantu kasus-kasus Mm-mm. seperti ini gitu. Oke, oke. Khususnya untuk perlindungan anak seperti itu. Nah, di sini rencana saya melibatkan pihak tersebut adalah untuk bekerja sama. Dalam Mm-mm. artian, misalnya seperti ini, eh, bekerja sama untuk membuat sebuah program gitu atau agenda Mm-mm. di sekolah dengan mendatangkan pihak dari dinas tersebut gitu ya, secara rutin atau berkala, tentunya sesuai kesepakatan ya, Dek ya. Itu Mm-mm. berupa kegiatan rutin semacam penyuluhan atau pembinaan seperti itu, Dek. Pembinaan, Jadi iya, iya. tujuannya ya itu agar anak-anak ini apa ya, terngiang-ngiang gitu loh. Oh iya, setiap ini kita ada kegiatan ini nih dari apa dinas terkait ini itu gitu ya. Jadi Mm-mm. Oke. mereka dengan sering diberi apa ya, pemahaman gitu ya melalui pembinaan atau bimbingan lah seperti itu sehingga dapat meminimalisir atau menekan angka atau kasus bullying itu gitu loh. Setidaknya mengurangi Mm-mm. lah Dek biar tidak melebar dan meluas lah gitu. Iya, Mbak. Jadi bisa saya simpulkan di keresahan Mbak tadi tentang bullying, tentang perundungan, kemudian bagaimana Mbak tadi pengen rencananya memanggil orang tua, kemudian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, itu juga bisa saya tarik kesimpulannya seperti itu. Jadi sangat menginspirasi sebenarnya Mbak, karena kan memang bullying ini kan perundungan ini kayaknya meskipun sepele, tapi kan kita nggak tahu Mbak ya dampaknya bagi anak itu bagaimana, baik itu pelaku maupun si korbannya. Jadi memang Iya. eh, bisa saya simpulkan kayaknya pembahasan kita kali ini sangat bermanfaat Mbak. Saya juga pengen juga ngikutin juga seperti itu. Kalau emang itu baik, kenapa nggak dicoba juga gitu Mbak? Karena memang saya juga sepakat sih dengan kita mendatangkan si pihak-pihak terkait tadi kayak Pak Polisi misalnya ini kan kalau awalnya ejek-ejek perundungan ujungnya kan bisa masuk ke tawuran juga kalau secara besarnya perkelahian pelajar itu juga memang harus dicegah kalau bisa Mbak ya. Jadi Ya, kayaknya semoga apa yang Mbak pengenin, apa yang Mbak untuk kemajuan anak murid juga sangat diridhoi lah semoga Mbak. Semoga dapat jalan yang amin. nah, amin yang Iya. lancar. Doakan ya Dek Mulia. Iya Mbak, Ya, sama-sama. itulah. Heeh. Ya kayaknya saya mau ada kegiatan lagi nih Mbak. Oh Nah, gitu ya kita Dek Mulia. cukupkan aja Mbak Ya, ya. Saya ada kegiatan ya, pokoknya soalnya. saya terima kasih banyak ya Dek Mulyono sudah mendengar Mm-mm. sharing saya, eh, Kembali ke unek-unek ruang saya utama gitu. Bapak ya. Jadi ini Sudah agak selesai toh? sedikit terbuka, agak plong gitu. Terima kasih Iya, banyak ya Dek Mulia sudah bantu sama-sama Ibu Mami, Mbak dengarkan Mami. hari ini. Iya. Ya sama-sama. Oke Sukses Dek terus Mul, untuk kita selamat semuanya. berkegiatan juga. Heeh. Ya, Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan balik ke wabarakatuh. room utama ya. Baik Bapak, Baik baik. Bapak. Ini sudah selesai Pak. Oke. Kami sudah selesai.